Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami bersandar ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib ya Bapa, yang setiap saat memperhatikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu memelihara hidup kami ya Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan ya Bapa. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh ada saat ini bersama-sama di dalam acara pada hari Kamis. Di malam ini Tuhan, kami bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan yang rindu bersama-sama bersekutu. Sama-sama rindu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saling mendoakan dan juga sama-sama dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ya Bapa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Memberkati keluarga kami ya Bapa. Memberikan kami hikmat ya Tuhan, kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir di acara Zoom pada malam hari ini Tuhan. Dalam diskusi kami semua, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Salam kudus, shalom. Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, baik itu di shalom. Baik yang ada mengikuti melalui Zoom maupun yang ikut melalui live streaming. Terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan malam hari ini kita akan langsung melanjutkan apa yang sudah kita bahas di bagian pertama di hari Kamis yang lalu, ya, yaitu bagaimana kita dapat membuktikan iman yang benar. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perlihatkan itu sungguh-sungguh bukan karena berasal dari pikiran kita sendiri, bukan berasal dari kehidupan daging, tetapi sungguh-sungguh itu adalah berasal dari kehendak Roh Kudus bagi kita semua, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja share screen. Saya share screen apa yang menjadi materi diskusi kita pada malam hari ini, biar lebih mudah. Biar lebih mudah saya sampaikan dan mudah dipahami. Ya, sudah. Oke, ya. Ya, baik. Oke, kita awali dengan topik kita, yaitu bagaimana kita dapat membuktikan iman yang benar. Ya. Oke, ini betulkan dulu, dirapikan sedikit dulu. Ya, materi yang disampaikan ya. Oke. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, di bagian pendahuluan ini tentunya kita
sudah mendengarkan bersama, sudah membahas di hari Kamis yang lalu di bagian pertama, bahwa kita sudah melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan, ya, Roh Kuduslah yang mengerjakan kehendak Allah melalui kita, melalui kehidupan kita, anak-anaknya, orang-orang kudusnya. Tetapi itu selalu melibatkan iman di depan. Ya, jadi Alkitab mengatakan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa atau tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi selalu diawali dengan iman, ya, barulah itu berkenan kepada Tuhan. Dan karena ada iman, maka Roh Kudus bekerja, dan ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, pada Injil kasih karunia Allah, Yesus mati menghapuskan segala dosa, maka pada saat itu kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sedikit saya mau sampaikan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat penting sekali, ya, jauh berbeda antara apa yang biasanya dituntut oleh agama adalah bagaimana bukti dari perbuatan. Jadi mereka melihat iman orang dari perbuatan, gitu, ya, dari perbuatan-perbuatan yang terlihat, ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu selalu pertama-tama adalah melihat iman, ya, atau percaya di dalam hati manusia. Itu yang di depan lebih dulu, ya. Itu perbedaan cara pandang antara Allah dengan manusia. Dan tentunya kita memilih seirama, sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melihat segala sesuatu terlebih dahulu dari iman atau dari kepercayaan, ya, dari iman, kepercayaan di depan, barulah kita melihat buahnya, ya, apakah sesuai iman atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan bahwa sesuai dengan topik kita ini, bagaimana kita, begitu ya, topik kita malam hari ini, bagaimana kita dapat membuktikan iman yang benar, ya. Nah, penting untuk kita pahami lebih dulu siapa yang dimaksud dengan kita, ya. Siapa yang dimaksud dengan kita di dalam Alkitab? Tentu kita akan melihat ini, bahwa yang dimaksud dengan kita di sini di dalam topik pembahasan kita ini adalah mengacu kepada tubuh Kristus, ya, bukan mengacu kepada Israel, tapi mengacu kepada gereja tubuh Kristus. Yang dimaksud dengan kita di sini. Jadi ini berbicara tentang diri kita sendiri. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Ayatnya yang ke-20, Efesus pasal 2. Kita lihat di ayatnya yang ke-21. Ini bukan Efesus pasal 2 ini, ya, tapi Efesus pasal 1. Ada salah ketik. Bukan Efesus pasal 2, tetapi Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Oke, 22 dan 23. Sudah Bapak Ibu Saudara? Nah, di situ dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya. Kristus telah diberikannya, diberikan Allah kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala. Ya, bukan sebagai raja, tapi sebagai kepala dari segala sesuatu, dari segala yang ada. Gitu ya. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Nah, jemaat yang adalah tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuh Kristus. Ya.
yaitu kepenuhan Dia. Ya, kepenuhan daripada Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita melihat di sini bahwa dikatakan bahwa Kristus adalah kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuhnya. Itulah yang diberikan oleh Allah saat ini kepada jemaat, ya. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, kita bukan Israel, kita bukan bangsa pilihan, ya, tetapi kita ini adalah tubuh Kristus yang ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus di atas kayu salib, ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada satu metode yang paling baik menurut saya, ya, yang paling baik bagaimana kita memahami isi daripada Alkitab itu sehingga kita tidak tidak akan terjadi asal seperti biasa kata orang main comot ayat, tapi lepas daripada konteksnya, ya, untuk memahami nantinya agar kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu harus dibagi dengan tepat, ya. Yaitu adalah metode yang paling baik adalah kalau kita bisa menjawab dan atau menggunakan di dalam pembacaan Alkitab itu siapa mengatakan apa kepada siapa. Nah, ini sangat penting ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ketika kita membaca Alkitab, kita harus berusaha untuk menjawab dengan baik siapa mengatakan apa kepada siapa. Kalau kita sudah memulai dengan pertanyaan seperti itu dan kita berusaha untuk menemukan jawabannya, berarti kita tidak akan lepas konteks, ya. Nah, kita akan ambil contoh Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 10. Ya, Matius pasal 10. Kita lihat Matius pasal 10 ayatnya yang kita lihat Matius 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sudah bisa melihat di tampilan layar yang sudah kita bagikan, ya. Jadi di Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 saya akan membaca firman Tuhan. Demikian dikatakan, "Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka." Pesannya apa? "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Ya, ayat 6. "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 7. "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." 8. "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita gunakan cara pembelajaran Alkitab dengan pertanyaan yang tadi, ya, siapa mengatakan apa kepada siapa? Di sini kita lihat Yesus mengatakan kepada 12 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah dikatakan, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain." Itu yang Yesus katakan. Artinya tidak boleh mereka pergi melakukan pelayanan di luar daripada Israel. Karena di ayat 6 dikatakan, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itulah tujuan pelayanan yang diminta oleh Yesus kepada 12 muridnya, ya. Kemudian ayat 7 dikatakan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Ayat 8 apa lagi yang dikatakan Yesus kepada mereka, kepada 12 muridnya? "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu
berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sekarang kalau kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekarang ini membuktikan bahwa ini adalah iman saudara, bahwa ini adalah benar-benar ditujukan sebagai pembuktian iman saudara saat ini? Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Apakah kita dapat membuktikan pelayanan dengan cara seperti itu sekarang? Saya kira tidak bisa. Ya, tidak mungkin kita tidak pergi ke bangsa lain melayani. Karena apa? Kita ini adalah bangsa lain. Ya, dikatakan tadi, pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak mungkin sekarang ini kita harus pergi melayani kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel di Yerusalem sana, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita melakukan itu. Ya, Saudara. Tidak mungkin bisa kita menjalankan misi pelayanan kita dengan prosedur perintah yang dilakukan oleh Yesus kepada 12 muridnya yang ada di dalam Matius pasal 10 ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, belum lagi dikatakan di ayat berapa? Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, ayat 7 dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Ya, saya yakin saudara dan saya tidak bisa membuktikan iman dengan melakukan hal seperti ini saat ini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Bapak Ibu Saudara? Tentunya karena ini adalah bagian porsi pelayanan yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah bangsa Israel selama 3,5 tahun pada waktu itu. Mereka fokus kepada bangsa Israel, bangsa pilihan, sesuai dengan program Allah tentunya, ya, pada saat itu. Nah, tetapi sekarang kan program Tuhan adalah program untuk penyelamatan kepada semua orang tanpa perbedaan. Jadi dengan demikian kita punya suatu amanat agung atau sebagai dasar pemberitaan kita yang berbeda dengan bangsa Israel, ya. Nah, sebentar nanti akan kita lihat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lagi contoh yang kedua di dalam Matius pasal 15. Kita lihat Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 ya. Kalau tadi kita pasal 15 pasal 10, sekarang kita ke pasal 15 ya. Oke, kita buka lagi Alkitab kita, masih di kitab yang sama, kitab Matius. Nah, kita akan lihat di dalam pada ayat 21 sampai ayatnya yang ke kita lihat saat ini sebetulnya satu perikop dengan judul perempuan Kanaan yang percaya dari ayat 21 ya. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, katanya ya, berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab ya. Jadi Yesus diam saja untuk tidak merespon daripada permohonan atau seruan daripada wanita Kanaan itu ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, sekarang jawab Yesus ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kita perhatikan di situ Yesus dengan tegas mengatakan kepada perempuan itu, perempuan mana? Perempuan Kanaan itu, ya, bahwa dia bukanlah orang Israel. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti perempuan ini, wanita ini bukanlah keturunan Abraham, bukanlah orang Israel. Ya. Nah, saudara-saudara,
Kemudian ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, tolonglah aku. Dia makin makin mendesak Yesus untuk menolong dia. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ayat 26? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itulah kata Yesus kepada perempuan itu. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 diakhiri, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa betapa perempuan Kanaan ini yang bukan Israel ini, saudara-saudara, kita lihat begitu sulit sekali, susah sekali untuk mendapatkan penerimaan, untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan Yesus pada saat itu, ya. Saudara-saudara, karena Yesus berkata di situ di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak di sini? Anak-anak di sini adalah sebagai pewaris. Pewaris daripada kerajaan surga itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus datang, roti kerajaan itu datang, berkat kerajaan itu dibawa oleh Yesus adalah untuk orang Israel. Maka dia datang untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan ini bukanlah orang Israel. Sehingga Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, untuk orang Israel, dan dilemparkan kepada anjing. Jadi perempuan ini digambarkan seperti seperti anjing. Yesus bukan berkata kasar di sini, tetapi Yesus memberikan suatu gambaran bahwa di dalam satu keluarga itu antara anak-anak dengan seekor anjing, peliharaan hewan itu berbeda. Bedanya apa? Tidak akan pernah hewan itu menjadi pewaris, ya. Itu artinya gambaran posisi daripada bangsa lain, posisi daripada kita di luar Israel pada saat ketika pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi. Yesus benar-benar datang untuk menyelamatkan bangsa Israel terlebih dahulu. Sehingga melalui penyelamatan bangsa Israel, kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, maka melalui bangsa Israel 12 suku itulah pemberitaan Injil akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah pada saat itu ya yang terjadi. Nah, jadi kita lihat bahwa begitu sulit penerimaan itu. Kesannya seperti itu. Perkenanan itu begitu sulit bagi bangsa-bangsa lain. Belum terbuka. Seperti yang terjadi, yang kita alami saat ini, sesudah Yesus mati disalibkan. Ya, perkenanan Tuhan, penerimaan Tuhan terhadap semua orang saat ini sangat terbuka luas. Tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan bangsa, dan tanpa perbedaan warna kulit. Semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus yang mati disalibkan mengampuni segala dosa umat manusia saat ini, itu mendapatkan perkenanan daripada Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Tidak seperti yang terjadi kepada perempuan Kanaan ini waktu itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita lihat contoh yang ketiga di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Nah, ini sekarang kita melihat kepada Efesus pasal 2, ya. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 2, surat daripada Rasul Paulus dari penjara di Roma kepada jemaat kudus di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 11. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Kita lihat di sini Paulus mengatakan, ayat 11 saya akan membacakan kepada kita semua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya, bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Sebagai orang-orang bukan Yahudi. Jelas sekali di situ, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang bersunat. Ya,
kita disebut adalah orang-orang yang tidak bersunat secara daging. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi itu ada satu kelompok orang bersunat, ya, yang dikatakan kerjakan oleh tangan manusia, yaitu orang Israel. Dan kita ini adalah orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus katakan, ingatlah bahwa dahulu kamu orang-orang bukan Yahudi. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu apa? Tanpa Kristus. Jadi ini saya tulis di situ ada 5 tanpa. Yang pertama adalah tanpa Kristus. Yang kedua tidak termasuk kewargaan Israel. Yang ketiga tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan di dalam perjanjian. Kita tidak termasuk, ya, bangsa bukan Yahudi, bangsa lain. Yang keempat dikatakan tanpa pengharapan. Yang kelima dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan kita dulu. Kapan dulu? Dulu itu kapan, Bapak Ibu Saudara? Tadi kita sudah lihat kan, ketika Yesus melayani di bumi itu, betapa bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa lain itu tidak sedemikian terbuka untuk menerima berkat keselamatan itu. Ya, karena Yesus pada saat itu fokus kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Nah, sekarang di ayat 13, Paulus katakan, tetapi sekarang, nah ini, jadi ada dahulu, ada sekarang, dan juga ada yang akan datang. Ya, ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, siapa tadi kamu? Kita, bangsa lain, kita tubuh Kristus. Ya, kamu dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Ya, jadi kalau kita dulu jauh dari keselamatan, ya, sekarang kita sudah menjadi sangat dekat. Oleh karena apa? Oleh darah Kristus. Jadi darah Kristuslah, saudara-saudara, yang memperdekatkan kita bangsa-bangsa lain kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan. Itu yang sangat penting harus kita catat sama-sama. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Tanpa penumpahan daripada darah Kristus, tidak ada keterbukaan, ya, pemberitaan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesudah darah Kristus ditumpahkan, di mana seluruh hukum Taurat digenapi, dan ketika Yesus sudah naik ke surga, Dia menyatakan kebenarannya saat ini, bahwa Dia menyelamatkan semua orang hanya melalui iman, oleh karena kasih karunia-Nya, tanpa perbuatan-perbuatan, tetapi hanya melalui iman semata. Karena Yesus Kristus telah melakukan satu perbuatan kebajikan yang sempurna di mata Allah Bapa, ketika Dia mati disalibkan sebagai anak tunggal Allah, sebagai anak domba Allah. Disitulah Yesus berkata, sudah selesai. Ya, Yesus sudah selesai mengampuni segala dosa kita, lunas dibayar. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, jadi oleh darah Kristus itulah yang memperdekatkan kita, yang menyatukan kita dengan Allah. Berbeda sekali dengan orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka punya ikatan perjanjian, nenek moyang mereka dan keturunannya dan bangsa Israel itu. Ya, mereka ada perjanjian dengan Allah bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Ya, meskipun pada saat Yesus datang ke dunia ini, mereka tidak menerima kerajaan itu, tidak menerima raja itu, dan bahkan menyalibkannya, sehingga Tuhan Allah tidak menyatakan secara sempurna kepada mereka atau menunda program kerajaan Allah itu di tengah-tengah bangsa Israel. Sampai nanti Yesus datang kedua kali, baru Dia akan kembali memulihkan umatnya Israel. Ya, tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, kepada kita jelas sekali di sini Paulus mengatakan bahwa oleh darah Kristuslah kita diperdekatkan kepada Allah. Ya, dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, karena darah Kristus yang mengampuni segala dosa kita, dan itulah Injil kasih karunia Allah. Itulah isi daripada pemberitaan kabar baik, ya, bagi keselamatan semua umat manusia saat ini, bukan yang lain.
Ya, di dalam darah Kristuslah pembasuhan, penebusan kita atas segala dosa kita. Ya, dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang untuk selama-lamanya. Dan siapa yang percaya tentu memiliki diberikan jaminan kepastian beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kita lanjutkan lagi dengan di pasal 3 ayatnya yang ke-8, ya, di pasal 3 ayatnya yang ke-8. Inilah kesaksian daripada Rasul Paulus sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan atau untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada kita bangsa-bangsa lain, di mana sebelumnya hal itu belum diberitakan. Kita lihat di ayat 8 dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kepadaku, ini secara eksklusif Paulus mengatakan kepadaku, kepada Paulus, bukan kepada yang lain, bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes. Dia secara eksklusif mengatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya, jadi jelas sekali di situ. Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, jadi ada kekayaan Kristus yang tidak terduga atau yang tidak terlacak. Ya, di zaman-zaman sebelumnya, di angkatan-angkatan sebelumnya, di ayat 9 dia katakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi jelas sekali dikatakan, kalau di dalam terjemahan di ayatnya yang ke-9 itu dikatakan, to make all men see. Jadi Pauluslah yang dipilih oleh Tuhan untuk membuka mata semua orang, untuk memperlihatkan kepada semua orang, yaitu persekutuan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Ya, bukan tersembunyi di dalam kitab perjanjian lama atau tersembunyi di dalam kitab-kitab nubuatan, tidak. Tersembunyi di dalam Allah. Baru dibukakan kepada Paulus sebagai rasul bangsa lain rahasia itu. Ya, yaitu tentang tubuh Kristus, ya, di mana dari semua orang yang percaya, dari semua bangsa, dari semua suku tanpa perbedaan, itu ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan suatu saat mereka akan dikumpulkan dan akan ketika Yesus datang di awan-awan, mereka akan diangkat ke surga, ke atas, ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20. Itu, saudara-saudara, ya. Sedangkan kita tahu bahwa pengharapan daripada bangsa Israel itu adalah di mana? Di bumi. Ya, itu jelas sekali dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Bapa kami yang di surga. Ya, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi orang Israel memiliki pengharapan adalah di bumi ini. Ya, sedangkan Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga dan kita akan diangkat di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ayat 10 kita lihat lagi, saudara. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Tuhan kita. Ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Tidak dikatakan dengan penuh tidak dikatakan dengan penuh perbuatan kita kepadanya. Tidak, saudara, kita memiliki keberanian iman, jalan masuk kepada Allah dengan penuh perbuatan kita. Tidak dikatakan begitu, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itu jelas sekali, Bapak Ibu Saudara. Jadi keberanian iman kita, bukan keberanian perbuatan-perbuatan kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di dalam
2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ini adalah keunikan iman kita kepada Kristus saat ini. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ini Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya, ulang sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup atau dibuktikan karena percaya, bukan karena melihat. Itu jelas sekali. Jadi bukti iman karena percaya, bukan karena melihat perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu Saudara, ya. Itu adalah iman kita saat ini kepada Yesus Kristus. Iman yang benar, membuktikan iman yang benar saat ini adalah karena percaya, bukan karena melihat perbuatan-perbuatan. Ya, berbeda dengan orang Israel. Mereka harus melihat pembuktian perbuatan dulu, baru mereka percaya. Ya, itulah sebabnya orang Israel itu sering dikatakan bangsa yang keras, yang tegar tengkuk. Kenapa? Karena mereka selalu menuntut tanda, menuntut bukti, baru mau mereka percaya. Ya, tetapi kepada kita sekarang ini adalah kita memperoleh bukti karena kita percaya kepada firman kasih karunia Allah. Ya, dan Roh Kudus yang meyakinkan kita akan kebenarannya dengan apa yang kita lihat dan yang kita pahami, yang kita mengerti dari firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat alasannya yang paling kuat adalah kita lihat di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Ya, Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Oke, kita lihat di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Ya. Namun aku hidup. Kita bisa baca dari ayat berapa ini? Dari ayatnya yang ke-19 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat luar biasa ya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 20. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi jelas sekali diulangi lagi oleh Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia katakan bahwa hidup yang kuhidupi saat ini adalah bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup oleh iman, ya, oleh iman Kristus, ya. Jadi kehidupan kita ini dibuktikan oleh kesetiaan daripada Kristus. Bukan dibuktikan oleh kesetiaan kita. Karena apa? Karena kita ini banyak kali tidak setia, ya. Tetapi kesetiaan Kristuslah yang menjadi patokan, yang menjadi pegangan, ya, yang menjadi panduan dan yang menjadi pembimbing dan yang menjadi penyempurna daripada iman kita sendiri. Nah, jadi bukan aku, kata Paulus, tetapi Kristus. Ya. Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, Paulus katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi kita perhatikan di sini, Paulus itu benar-benar sanggup bekerja keras lebih daripada rasul-rasul yang lain.
Tetapi dia bilang apa? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukan dia, saudara-saudara. Karena dia mengimani, karena dia mempercayai kebenaran firman Allah. Maka melalui kepercayaan, melalui iman itulah Roh Kudus bekerja, menggerakkan ya pikiran dan hati daripada Paulus sehingga dia disanggupkan bisa bekerja keras melayani Tuhan. Tapi dia katakan bukan aku, ya bukan perbuatanku, tetapi itu adalah pekerjaan Kristus. Kristus yang dinyatakan, yang sudah ada di dalam Paulus, di dalam diri Paulus dan di dalam diri kita. Ya, jadi Kristus itu yang dinyatakan. Kristus itu yang menyatakan karena kita percaya kepada kebenaran firman-Nya. Nah, kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ini ayat yang sangat populer sekali Bapak Ibu Saudara untuk menguatkan orang-orang yang merasa lemah. Tetapi kita lihat di sini kata kuncinya di Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 ini. Dikatakan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi di dalam Dia itu adalah selalu kunci utama. Ya, menyadari bahwa kita ini sudah ada di dalam Yesus. Mempercayai kebenaran kasih karunia Allah, mempercayai firman kebenaran kasih karunia Allah, di mana kita sudah ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Nah, melalui iman itulah, melalui pengertian itulah, pemahaman itulah, maka Roh Kudus bekerja sehingga memampukan kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia, bukan di luar Dia, bukan di luar Kristus. Harus selalu di dalam Dia. Karena kalau di dalam Kristus bukan kita lagi. Bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, bukan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi dari kita adalah iman, mempercayai sepenuhnya firman Allah. Sehingga dengan kepercayaan atau dari keyakinan kita terhadap kebenaran, respon kita terhadap kebenaran firman Allah itulah, maka Roh Kudus Tuhan Yesus bekerja melalui kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita tarik sebuah kesimpulan, ya. Kita masuk kepada kesimpulan materi diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah ingin saya sampaikan melalui apa yang sudah kita bahas tadi dan juga di sesi pertama di hari Kamis yang lalu, ya, dapat kita katakan bahwa tidak ada orang lain yang akan mengenal iman yang benar saat ini, saudara-saudara, kecuali salib Kristus dikabarkan, diberitakan. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengenal iman yang benar saat ini sampai salib Kristus dikabarkan, diberitakan kepada orang itu. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, itulah sebabnya kita penting untuk bersaksi. Itulah pentingnya kita menyaksikan salib Kristus kepada semua orang. Karena ketika orang mendengar dan dia mau percaya, disitulah dia mengenal iman yang benar. Ya. Dan juga kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Sehingga melalui pengetahuan akan kebenaran itu kita bisa menjembatani, ya, melalui berbagai perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik, yaitu buah roh, itu merupakan jembatan-jembatan yang dibangun, ya, oleh Allah, yang dibangun oleh Roh Kudus sebagai penghubung untuk sampai kepada iman yang benar, supaya orang lain bisa melihat, mengerti, ya, ketika kita menyampaikan berita salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosa umat manusia. Jadi ketika orang itu percaya, barulah dia mengenal iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, sampai kita memberitakan, sebelum kita memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, sebelum kita memberitakan tentang salib Kristus, darah Kristus yang mengampuni dosa semua orang, dosa setiap orang, tidak ada jalan bagi orang itu untuk mengerti iman yang benar. Ya, sehebat apapun perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan,
Tidak mungkin orang itu mengerti tentang Yesus Kristus, keselamatan dalam Kristus. Tidak mungkin dia mengerti. Kenapa? Karena sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 1 Korintus 1, di sini sangat tegas sekali Paulus menyampaikan bahwa pengenalan akan Kristus itu haruslah melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Ya, bukan hanya semata-mata dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan 17 dan 18 ya, ini ayat terakhir yang kita yang saya akan sampaikan. Dikatakan di ayat 1 Korintus 1 ayat 17. Paulus berkata, "Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil." Ya, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi jelas sekali Paulus katakan, tugas saya adalah untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena melalui pemberitaan Injil itulah orang mengerti akan iman yang benar. Ya. Lalu perbuatan-perbuatan baik itu untuk apa? Itu adalah jembatan-jembatan yang kita bangun untuk menghubungkan sampai kita memberitakan Injil itu dan terdengar oleh semua orang bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosanya. Tanpa itu tidak mungkin ada orang yang bisa mengerti iman yang benar saat ini, Bapak Ibu Saudara. Maka di ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa. Bahwa pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Bukan kekuatan kita. Kekuatan daripada Roh Kudus. Dan kekuatan Roh Kudus itulah yang menyelamatkan orang. Orang berdosa. Ya. Dan kekuatan Allah itulah, Injil itulah, berita keselamatan itulah yang membuat orang lain mengerti siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Yang sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosanya. Tanpa hal itu sampai kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak mungkin ada orang yang bisa mengerti apa itu iman yang sesungguhnya, iman yang benar. Tidak akan bisa dibuktikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di sini sekali lagi jangan kita berpikir bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain itu dari perbuatan baik kita itu akan mengerti siapa Kristus. Belum tentu. Ya, saudara-saudara. Dia mengerti bahwa kita baik kepadanya itu adalah satu step, satu langkah ya bagi dia, saudara-saudara, untuk menjembatani sampai kita memberitahukan tentang Injil di mana Kristus telah mati mengampuni segala dosanya, dan kalau dia percaya, disitulah dia mengenal iman yang sebenarnya, mengenal Yesus yang sebenarnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kita harus membedakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika kita menolong orang lain, ketika kita menolong orang miskin dan lain sebagainya, itu baru satu hal. Satu hal apa? Satu hal perbuatan yang baik untuk bisa menjembatani. Ya, dia orang itu belum mengenal Kristus, belum mengenal Kristus. Karena pengenalan Kristus itu adalah pengenalan akan salib, pengenalan akan penumpahan darah Kristus, pengenalan akan kematian dan kebangkitannya. Ya, itu pengenalan yang benar tentang Yesus, pribadi Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Memang ketika Yesus di bumi tidak dikatakan bahwa pengenalan Kristus adalah percaya salib, Yesus mati, darahnya tercurah menebus dosa umat manusia. Bukan begitu cara pengenalan ketika Yesus ada di bumi ini. Tidak, 2000 tahun yang lalu. Tapi pengenalan akan Yesus adalah percaya Yesus adalah Mesias, Raja yang dijanjikan, Raja Israel. Itu yang anak Allah, anak Daud, ya, Nabi yang akan datang. Itu adalah model pemahaman, pengertian tentang pribadi Yesus Kristus pada saat pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak demikian.
Pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah benar-benar ketika kita memberitahu kepada seseorang atau kepada sekelompok orang atau kepada semua orang bahwa Kristus telah mati menebus semua dosamu. Kristus telah mati mengampuni semua dosamu. Kalau engkau percaya, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus dan engkau diberikan jaminan kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, begitulah pembuktian daripada iman yang sesungguhnya saat ini, sehingga sekali lagi kita benar-benar diminta dan menjadi tugas pokok kita bagaimana kita memberitahukan Injil yang benar, bukan Injil yang sekedar hanya mengatakan percaya Yesus dan percaya Yesus yang bagaimana, saudara-saudara? Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang bagaimana? Bagaimana dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita saat ini? Ya, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saat ini adalah ketika kita mengetahui bahwa dia sudah mati menebus semua dosa kita, mengampuni segala dosa kita, bahwa dia sudah bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Dan biarlah berita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi berita yang sangat utama dan menjadi tugas kita untuk kita sampaikan kepada semua orang, agar semua orang mengenal iman yang benar melalui pembuktian kebenaran Injil yang sampai kepada telinga pendengaran mereka, karena iman timbul dari pendengaran. Tuhan Yesus memberkati.